Pagi anak ibu sekalian. Pagi Ibu. Apa kabarnya hari ini? Kayaknya kurang bersemangat. Apa kabarnya hari ini? Sehat Bu. Coba disebutkan dulu jari-jari IPA-nya, biar ibu ingat, biar ibu dengarkan suara semangatnya. IPA. Yes, 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 bisa. Ya, IPA. Yes, 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 bisa. Ya, terima kasih nak. Nah, kita akan memulai pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah indahnya bila kita memulainya di dalam doa. Ketua kelasnya, Nah Aditya, boleh dipimpin dalam doa nak? Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Thanks God for your blessing on us up to now. God, I will study. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Sekretaris kelasnya si Rahel. Ada yang tidak hadir hari ini nak? Kesia sedang sakit. Ya, semoga teman kita Kesia segera sembuh. Dan ibu mau memperkenalkan sama kalian teknik untuk mengontrol emosi kalian, pengendalian diri kalian, yaitu yang dinamakan dengan teknik stop. Jadi teknik stop ini adalah teknik untuk mengambil waktu di dalam diri kalian untuk mengembalikan semangat yang ada di dalam diri, ya. Coba sekarang ibu ajak dulu kalian untuk duduk yang bagus di bangkunya dengan sikap tegak. Dengan sikap tegak, tegak duduk di bangkunya. Coba mana nyamannya, letakkan semua aktivitasnya ditinggalkan. Kita mulai stop, ya. Stop itu dimulai dari singkatan dari kata STOP. S singkatan dari stop, T singkatan dari take a breath. Take a breath artinya mengambil nafas, ya. O singkatan dari observe. Observe artinya mengamati. P singkatan dari proceed artinya melanjutkan aktivitas. Jadi kita mulai dari yang S-nya dulu. Hentikan segala aktivitas. Jadi hentikan segala aktivitasmu, tidak usah dulu pegang pulpenmu, bukumu, tidak usah pegang sesuatu. Letakkan tanganmu di atas meja atau di atas pahanya. Tegakkan badanmu. Pejamkan matanya. Pejamkan matanya. Pejamkan matanya. Tarik nafas secara perlahan. Tarik nafasmu. Keluarkan. Tarik lagi secara perlahan. Keluarkan. Sekali lagi, tarik nafasmu secara perlahan. Keluarkan. Lalu masih dalam posisi memejamkan mata, amati keadaan di sekelilingmu. Apa yang kamu rasakan? Suara apa yang kamu rasakan? Amati keadaan di sekelilingmu. Suara apa yang kamu rasakan saat ini? Rasakan organ-organ yang ada di dalam tubuhmu. Rilekskan seluruh otot-otot yang ada di dalam tubuhmu. Rilekskan seluruh otot-otot yang ada di dalam tubuhmu. Baik itu lenganmu, kakimu, badanmu, seluruhnya lepaskan. Seluruhnya dibebaskan, jangan ada perasaan tekanan lagi di dalam hati. Tarik nafasnya, hembuskan keluar. Bayangkan apa cita-citamu pada saat ini. Sudah dibayangkan? Untuk meraih itu, pikirkan apa yang harus kamu lakukan.
Coba bayangkan hal-hal yang indah yang terjadi di dalam hidupmu. Hal-hal yang indah. Hal-hal yang indah yang terjadi di dalam hidupmu. Kembali ke saat ini, rasakan lagi situasi di sekelilingmu, suara apa yang kamu dengar. Rasakan semangat yang ada di dalam dirimu. Rasakan semangat yang ada di dalam dirimu untuk memulai aktivitas pembelajaran pada hari ini. Sebarkan semangat yang ada di dalam hatimu itu kepada seluruh organ yang ada di dalam tubuhmu. Katakan di dalam hatimu, aku bisa, aku bersemangat, aku bahagia. Ketika Ibu hitung dalam hitungan ketiga, buka matamu dan kita akan melanjutkan aktivitas kita. 1, 2, 3. Ya, jadi teknik ini tidak bisa langsung bisa kita memang melaksanakannya. Ini perlu pembiasaan. Ya, jadi ketika kamu jenuh di dalam belajar, ada masalah dengan teman, ini bisa kamu pakai. Lalu kita mempelajari tentang sifat fisika dan sifat kimia. Siapa yang mengingat apa itu sifat fisika? Ya, siapa yang mengingat apa itu sifat fisika? Angel? Sifat fisika yang meliputi yaitu titik didih, titik beku, titik leleh, warna dan Titik beku, titik leleh, dan pelarutan. Peristiwa tidak lazim terjadi di Greenland, di mana bongkahan es berat 12,5 miliar ton meleleh hanya dalam 1 hari. Hilangnya 12,5 miliar ton es dalam 24 jam ini adalah yang terbesar sejak tahun 1950. Bu, tadi saya sudah menonton video ini, Bu. Termasuk apakah peristiwa pencairan es di Greenland itu, Bu? Dan apa penyebabnya? Iya, bagus sekali pertanyaannya si Dio ya. Dio menanyakan, dia tadi melihat ada peristiwa pencairan es di Greenland. Termasuk apakah peristiwa pencairan es di Greenland ini, Bu? Tanya si Dio. Untuk mengetahui peristiwa apa sebenarnya pencairan es itu, itulah yang akan kita bahas pada hari ini. Agar kamu mengetahuinya, nanti kita akan masuk ke dalam materi perubahan fisika dan perubahan kimia yang kita akan bahas di dalam kelompok secara praktikum. Tujuan pembelajaran yang akan anak-anak ibu capai pada hari ini. Tujuan pembelajaran 1. Melalui diskusi kelompok dan praktikum, peserta didik dapat menganalisis perubahan fisika dengan tepat. Ibu akan melakukan 3 jenis penilaian kepada kalian. Yang pertama itu dia penilaian kognitif. Penilaian kognitif nanti ibu ambil nanti pada saat setelah pembelajaran ini, ada nanti ibu lakukan post test. Yang kedua dia ada penilaian afektif. Afektif itu nanti ibu melihat nanti sikap disiplin kalian, kerjasama di dalam diri kalian, ya, bagaimana sikap disiplin kerjasama kalian. Yang ketiga dia ada dinamakan dia penilaian psikomotorik. Jadi penilaian psikomotorik ini nanti akan ibu nilai keterampilan kalian. Nah, coba perhatikan gambar di depan. Gambar di depan. Ada gambar apa, Nak? Gambar es meleleh sama kertas dibakar. Rahel bilang sudah membaca, Setia juga sudah membaca. Nah, perubahan fisika sama perubahan kimia ini menurut kalian itu bisa nggak terjadi secara sekaligus? Atau suatu benda itu hanya bisa mengalami suatu peristiwa aja? Baik itu mungkin hanya bisa mengalami perubahan fisika atau hanya bisa mengalami perubahan kimia.
Ya, amati apa yang terjadi ya dari percobaan yang kamu lakukan. Kenapa itu bisa terjadi? Termasuk perubahan apa? Perubahan fisika kah? Atau perubahan kimia? Kami kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Kegiatan bakar lilin. Perubahan yang terjadi yaitu perubahan fisika. Apa perbedaan perubahan fisika dan kimia? Jadi Katanya apa perbedaan perubahan fisika dan kimia? Sekali soal ketiga ya. jadi pada perubahan fisika dia tidak menghasilkan zat baru, tapi pada perubahan kimia menghasilkan zat baru. Yang kedua, pada perubahan fisika komponen materinya itu tidak berubah, tapi pada perubahan kimia komponen materinya setelah dilakukan reaksi berubah. Yang ketiga, kalau pada perubahan fisika dia itu tidak berubah warna, bau, rasa, serta tidak ada endapan. Sedangkan pada perubahan kimia dia itu dapat menghasilkan gas, endapan, warnanya dapat berubah, bentuknya, rasanya, serta dapat terjadi perubahan suhu. Bagaimana kelompok 2? Jelas? Ya, kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Tolong berikan contoh perubahan fisika dan kimia, tapi tidak dengan eksperimen yang kita lakukan pada hari ini. Oke. Ya, katanya di luar eksperimen kita hari ini, apa perubahan contoh perubahan fisika dan kimia di luar eksperimen kita hari ini? Jadi dimulai dari perubahan fisika dulu ya. Yang pertama dari perubahan fisika, beras diubah menjadi tepung beras. Kemudian kayu diubah menjadi kursi dan meja-meja kayu seperti yang kita gunakan saat ini. Kemudian perubahan kimia, singkong diubah menjadi tempe, susu diubah menjadi keju. Jadi saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 1. Yang pertama, perubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan yang dialami suatu zat namun tidak membentuk zat baru. Setelahnya dilaksanakan praktikum diskusi di dalam kelompok. Kira-kira peristiwa tes pencahayaan itu termasuk peristiwa apa? Fisika atau kimia? Setelah melakukan aktivitas, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. IPA Yes, bisa. belum connect sepertinya ini. IPA Yes, bisa. selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih telah menyaksikan tayangan tentang pembelajaran yang terintegrasi pada pembelajaran sosial dan emosional serta pembelajaran berdiferensiasi. Perasaan yang saya rasakan ketika merencanakan aksi ini yaitu saya sangat bersemangat. Karena dalam merancang pembelajaran ini, dengan melihat keberagaman dari peserta didik saya, yaitu yang meliputi profil peserta didik saya, yaitu gaya belajar visual, auditory, dan kinestetik. Saya juga merasa perlu untuk menerapkan kesiapan fisik dan psikis dari peserta didik saya. Oleh karena itu, saya memperkenalkan teknik STOP, yaitu teknik berkesadaran diri atau mindfulness, yang merupakan singkatan dari S, yaitu stop, hentikan, T, take a breath atau ambil nafas, O, observe atau amati, P, proceed, lanjutkan. Harapan saya dengan teknik stop ini, peserta didik saya dapat fokus pada tujuan yang hendak mereka capai. Jadi mereka dapat mengendalikan dirinya maupun emosinya sehingga tujuan yang akan mereka capai dapat terlaksana dengan baik dengan fokus yang baik yang mereka miliki. Perasaan saya ketika melaksanakan pembelajaran ini, saya sangat senang dan bersemangat melihat anak didik saya
menjadi lebih siap dalam mengikuti pembelajaran setelah melakukan teknik stop dalam mengawali pembelajaran. Semua peserta didik saya juga dapat mengikuti pembelajaran dengan baik karena penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang meliputi tadi peserta didik yang memiliki gaya visual, auditori, dan kinestetik. Peserta didik yang visual dapat menikmati tayangan PPT yang saya tampilkan dan melakukan literasi dari berbagai sumber, baik itu buku paket maupun internet. Peserta didik yang auditori dapat menikmati video yang saya tampilkan dalam pembelajaran. Mereka juga diberikan kesempatan untuk saling berbicara dan bertukar informasi dalam kelompok diskusinya, maupun antar kelompok pada saat presentasi. Peserta didik yang kinestetik diberikan ruang dan waktu untuk melakukan praktek dengan menggunakan objek nyata sebagai alat bantu sehingga mereka dapat bergerak aktif. Saya melihat setiap anak dengan gaya belajarnya masing-masing berkolaborasi dalam kelompok untuk mencapai suatu tujuan yang sama, sehingga mereka menikmati pembelajaran dan lebih mudah dalam memahami pembelajaran karena aktivitas pembelajaran yang mereka lakukan sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Saya mendukung pelaksanaan pembelajaran sosial dan emosional serta pembelajaran berdiferensiasi di sekolah untuk diterapkan. Karena tercipta kemerdekaan belajar pada anak dan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat anak, sehingga anak bisa belajar dengan baik. Jika saya bandingkan sewaktu saya melakukan pembelajaran di masa yang lampau ketika saya belum mengenal pembelajaran berdiferensiasi ini, saya tidak merancang pembelajaran itu sesuai dengan profil peserta didik. Jadi saya hanya melakukan dengan mengambil salah satu metode aja untuk melaksanakan pembelajaran. Tetapi saya merasakan perbedaan ketika saya melakukan diferensiasi pada proses belajar saya. Karena saya bisa melihat seluruh peserta didik saya dapat mengikuti pembelajaran yang saya ikuti dengan baik, sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Adapun hal yang perlu diperbaiki dalam pembelajaran yang telah saya lakukan, yaitu ketika melaksanakan pembelajarannya ini, yaitu menurut saya pada saat melakukan teknik stop, hendaknya ada musik pengiring ketika melaksanakan teknik stop. Adapun musik pengiring yang menurut saya cocok di sini adalah sejenis musik klasik. Jadi pada pembelajaran yang telah baru saya lakukan, itu saya tidak melakukan iringan musik. Saya berharap ketika nanti dalam melakukan pembelajaran berikutnya, ketika mengenalkan teknik stop ini kepada peserta didik saya bisa menampilkan iringan musik ketika mereka melakukan teknik stop. Saya sangat mengharapkan kritik dan saran dari Bapak Ibu yang telah menonton tayangan video pembelajaran yang telah saya lakukan ini untuk penyempurnaan pembelajaran yang akan saya lakukan ke depannya. Terima kasih.